Oke, mungkin untuk acaranya kita nunggu kawan-kawan dulu ya, biar masuk semua.
Astaga. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Tes. Terdengar apa tidak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar, Syuk? Halo? Oh iya Pak, bentar Pak, cuma ngecek dulu Kak. Oh, Ngecek dulu. Jadi kawan-kawannya ini terdengar apa tidak gitu? jam berapa mulainya? Bentar lagi Pak, ini nunggu teman-temannya masuk. Katanya sinyalnya Kak. Iya, kita tunggu aja.
Untuk Pak Budi. Assalamualaikum Pak Budi. Baiklah kawan-kawan, kita mulai acara ya. Hari Kalau misalkan kamu baik, udah bisa. Oke, Kak Diki, perwakilan dari komunitas ya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji. Mana Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Segala puji hanya milik Allah, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, hingga nikmat sehat walafiat. Sehingga kita bisa berkumpul melalui media ini yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu pepohonan-pepohonan Allah jadikan pena, dan dedaunan Allah jadikan kertas, niscaya ia tidak akan cukup untuk menuliskan kalimat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya semoga mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Dengan ini saya sebagai moderator dalam acara kepemimpinan dan organisasi, komitmen dalam berorganisasi yang dibawakan oleh Pak Budi. Oke. Pembukaan saya awali dengan bacaan basmalah. Marilah kawan-kawan kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, kata sambutan yang diawali dari Pak Khairul Ijal sebagai perwakilan dari Stepis Morenim. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha wa rasulahu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada malam hari ini, hari yang dinanti-nanti, agenda perdana oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Stepis Morenim. Dalam hal ini kita akan bersama-sama mendapatkan ilmu, sharing ilmu dari Bapak Budi. Kami hormati Bapak Budi Setianing Tias, Sarjana Ekonomi Manajemen, yang insya Allah akan menjadi pemateri pada malam hari ini. Berikut juga ada dosen-dosen, ada perwakilan dari mahasiswa
mahasiswi dan juga undangan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah pada hari ini. Semoga pertemuan kita pada hari ini diberikan barokah oleh Allah, sehingga insya Allah apa yang akan disampaikan oleh pemateri nanti bisa kita serap dan bisa kita implementasikan di kemudian hari. Karena kepemimpinan dan juga dalam organisasi ini perlu kita pelajari secara tekstual, pun juga perlu diaktualisasikan secara praktik. Bagaimana caranya, insya Allah akan dikupas tuntas oleh Bapak Budi selaku pemateri kita pada hari ini. Dan tak lupa juga kami menginformasikan kepada semuanya, termasuk yang kami bacakan tadi, artinya lebih kurang terkait dengan amanah, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam Quran yang artinya janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah kamu mengkhianati amanah yang telah diberikan kepadamu. Maka dari itu, kepada PEM khususnya, PEM Stepis Muara Enim, dan juga siapapun itu yang saat ini mendapatkan amanah dimanapun mereka berada, mudah-mudahan mereka bisa menjaga amanah itu dengan baik, dengan maksimal, dan insya Allah akan berbuah baik, dan insya Allah sebagai pemberat amal di akhirat kelak. Dan yang kedua, kami sampaikan bahwa seyogyanya mungkin kegiatan hari ini buka oleh Ketua Stepis, akan tetapi Ibu Nova belum bisa hadir karena ada kegiatan, maka diwakilkan kepada saya. Harapan kami tidak mengurangi kehikmatan kegiatan pada hari ini, sehingga harapan kami juga kegiatan ini berjalan dengan lancar, seluruh peserta bisa berdiskusi, sharing informasi dan pengetahuan. Insya Allah atas izin Allah kegiatan ini berjalan lancar. Maka dari itu mari sama-sama kita buka kegiatan webinar kita pada malam hari ini dengan lafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk acara selanjutnya dari langsung aja ya ke pemateri. Untuk Pak Budi, kata sambutan sekalian mengajukan pemateri. Saya persilakan. Apaan Pak? Nggak kedengeran Pak suaranya Pak. Halo Pak Budi. Tes. Assalamualaikum. Masuk enggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Pak. Masuk ya? Alhamdulillah. Ya, Oke. Mohon maaf sebelumnya teknisi headphone-nya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur hadir Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat-Nya lah. Ya Allah, kita masih bisa berkumpul dalam acara webinar
dari BEM Stebis Muara Enim, acara perdana ya. Insya Allah tidak mengurangi rasa syukur kita karena pada malam hari ini sempat diguyur hujan cukup deras dan tadi sedikit mati lampu sehingga masih banyak teman-teman kita yang belum bisa bergabung. Insya Allah tidak akan mengurangi niat daripada teman-teman kita yang lain. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada suri tauladan kita, Nabi besar, Nabi agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati di sini ada Pak Hairul Rijal. Apa kabar Pak Rijal? Ini sudah lama belum bertemu sama Pak Rijal. Kemudian dosen-dosen Stebis Muara Enim yang sempat hadir pada malam hari ini, insya Allah tidak mengganggu waktu malam minggunya. Bu Sinta, apa kabar Ibu Sinta? Insya Allah baik Ibu ya. Kemudian Ketua BEM Stebis Muara Enim, Mas Yusuf Sofyan. Kemudian perwakilan dari organisasi dari kampus-kampus lain. Di sini ada Mas Diki. Apa kabar Mas Diki? Salam kenal Mas Diki ya. Salam. Alhamdulillah. Ini Mas Diki ini dari Tarbiyah ya. Ya. Insya Allah di Tarbiyah ini ada juga alumni teman saya Mas Diki. Dan seluruh anggota BEM yang sempat hadir pada malam hari ini. Insya Allah kita semua yang hadir sini diberikan kesehatan, diberikan rezeki, diberikan kemudahan dalam segala aktivitas kita, aktivitas perkuliahan dan aktivitas sehari-hari kita. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada BEM Stebis Muara Enim yang sudah memberikan kesempatan untuk sebenarnya bukan pemateri ya, baik kita seperti sharing aja, karena insya Allah di sini ilmu yang saya miliki belum seberapa karena kita masih sama-sama menuntut ilmu. Nanti jika ada kesalahan atau ketiran mohon dimaafkan karena kita sama-sama belajar. Dan saya tak lupa juga saya memohon maaf pada BEM Stebis Muara Enim karena ketika pelantikan belum sempat hadir karena pada saat itu ada acara kegiatan di Palembang. Saya ucapkan selamat atas terpilihnya Mas Yusuf sebagai Ketua BEM Stebis Muara Enim. Baiklah, untuk tema pada malam hari ini yaitu kepemimpinan dan komitmen dalam berorganisasi. Baik, ini saya ada sedikit materi, insya Allah bisa menjadi bahan pelajaran kita semua dalam berkepemimpinan dan berorganisasi. Nanti saya coba share dulu. Mohon maaf Mas Yusuf, ini hostnya ya, tolong di-enablekan untuk partisipannya untuk screen share, jadi nggak bisa share ini, share PowerPoint. Begini Mbak. Halo Pak Budi. Ya, bisa ininya share screen-nya bisa diaktifkan untuk saya. Share screen ya? Iya Pak. Hostnya Mas Yusuf ya. Iya Pak. Nah. Yang saya Mas Yusuf, yang saya di-enablekan punya saya. Oh. Pak Budi. Gimana Mas Yusuf? Bentar Pak, bentar. Oh, Mac host. Enable untuk ininya, share screen-nya.
Sudah, Pak. Nah, siap Pak. Jadi saja ya. Pemimpinan. Baik, sebelum memulai PowerPoint-nya, ini ada PowerPoint ya. Sudah masuk ya? Masuk ini. Masih menunggu sinyal, Pak. Loading, Pak. Loading ya? Iya, Pak. Sudah masuk belum? Nah, kamu tuh cewek. Kelamaan. Ya, halo, assalamualaikum. Iya. Bisa kita lanjutkan? Ya, ini ada kendala ya, kendala sedikit. Baik, kita coba lanjutkan saja ya. Apa ya? Masuk nggak layar saya? Belum, Pak. Ini sudah masuk? Sudah, Pak, sudah masuk. Masuk ya? Baik, kita lanjutkan ya. Di sini tema yang diambil oleh dari brainstorm sini, kepemimpinan dan komitmen dalam berorganisasi. Ini sebenarnya saya ada video motivasi. Ini ada 2 sebenarnya, mungkin nanti kita lihat di tengah-tengah atau di akhir dari sesi PowerPoint ini ya. Baik, untuk judulnya itu kepemimpinan dan komitmen dalam berorganisasi. Nah, jadi dalam berorganisasi itu atau kepemimpinan itu ada 2, pemimpin dengan kepemimpinan. Itu beda ya, kepemimpinan sama pemimpin. Nanti kita akan bahas. Di sini ada, seperti dilihat dari sini, ada leader sama boss. Mungkin kalian sudah pernah lihat atau pernah membaca artikel atau jurnal lah ya mengenai leader dan bos. Apa sih beda leader sama bos? Di sini kita lihat dari gambar ini sudah kelihatan perbedaan. Ini sedikit perbedaannya antara leader atau pemimpin sama bos. Nah, di sini
kita lihat leader ini pemimpin itu bukan orang yang menyuruh seperti di bawah ini kan ada bos kan. Jadi ini ada sebuah pekerjaan, jadi pemimpin itu ikut mengerjakan apa yang dikerjakan oleh anak buahnya. Nah itu seorang leader. Kalau bos ini dia tinggal menerima bersihnya saja, jadi yang bekerja itu anak buahnya gitu. Jadi beda antara pemimpin sama bos. Nanti kita kaitkan dengan kepemimpinan dalam berorganisasi. Baik, kita lanjut. Nah, di sini ada konsep kepemimpinan dalam Islam. Jadi kita lihat di sini ada pengertian kepemimpinan. Apa sih kepemimpinan? Itu pemimpin adalah suatu lakukan atau peran dalam sistem tertentu. Karena seorang dalam peran formal aja belum tentu memiliki keterampilan kepemimpinan dan belum tentu mampu memimpin. Istilah kepemimpinan pada dasarnya berhubungan dengan keterampilan, kecakapan, dan tingkat pengaruh yang dimiliki seseorang. Oleh sebab itu, kepemimpinan bisa dimiliki orang lain yang bukan pemimpin. Jadi antara pemimpin dengan kepemimpinan itu berbeda. Pemimpin belum tentu memiliki skill kepemimpinan. Tapi orang yang sudah memiliki kepemimpinan, insya Allah dia bisa memimpin. Nah ini itu kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Nah, kepemimpinan atau leadership ini merupakan ilmu terapan dari ilmu-ilmu sosial, sebab prinsip-prinsip dan rumusnya diharapkan dapat mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan manusia. Jadi tujuan dari kepemimpinan itu bisa mendatangkan sebuah manfaat bagi kesejahteraan manusia atau masyarakat. Baik, untuk kepemimpinan dalam Islam itu sebenarnya sudah dari jauh-jauh hari ya, sudah sebelum Rasul itu sudah dijelaskan mengenai kepemimpinan. Ini ada hadis dari Rasul. Jadi setiap manusia adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya kepada orang-orang yang telah dipimpinnya. Jadi setiap manusia yang dilahirkan itu adalah pemimpin tanpa terkecuali. Pemimpin dalam arti apa yang dipimpin, termasuk pemimpin misalkan pemimpin anak-anaknya itu nanti kan tetap dimintai pertanggungjawabannya. Bukan hanya khusus kepada laki-laki saja. Jadi wanita juga merupakan pemimpin. Nah dari hadis di atas dapat dikatakan bahwa semua manusia yang hidup di muka bumi ini adalah seorang pemimpin. Nantinya kelak itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menegaskannya dalam surat Yasin ayat 65. Kelak pada hari kiamat nanti kami akan menutup mulut-mulut mereka dan berkatalah kepada kami mengenai tangan-tangan dan kaki mereka yang akan memberikan kesaksian tentang apa yang telah mereka perbuat selama hidupnya. Nah, link jadi apa lagi itu selama Kando? hidup ini akan dimintai semua pertanggungjawaban. Apa-apa yang dilakukan, apa-apa yang kita kerjakan itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Sebelumnya ini syarat untuk menjadi pemimpin itu menurut Al-Quran ya. Jadi yang pertama itu beriman kepada Allah dan agama Islam. Nah, beriman di sini seperti dalam Al-Quran itu banyak sebenarnya, tapi di sini saya mengambil ada dua. Dikutip dalam surat Yusuf ayat ke-55 itu bahwasanya Nabi Yusuf ini ingin menjadi bendaharawan negara Bani Israel ya. Jadi beliau menjelaskan, Nabi Yusuf alaihissalam menjelaskan bahwa beliau memiliki sifat yang hafizun dan alim. Jadi syarat utama untuk menjadi pemimpin itu punya sifat yang Nabi Yusuf hafizun alim. Di sini hafizun itu berarti pandai menjaga. Pandai menjaga di sini amanah, memiliki integritas yang tinggi, pribadi yang kuat, jujur, dan lain-lain. Kemudian ada sifat yang kedua dalam surat Yusuf itu yaitu alim, hafizun alim. Alim ini itu memiliki kecakapan, kemampuan, dan pengetahuan. Jadi bagi pemimpin yang mohon maaf itu kalau belum memiliki kecakapan itu sebenarnya jangan dululah memimpin, karena kalau orang yang tidak memiliki kemampuan dalam
pemimpin itu bisa rusak. Ini kan sebenarnya sudah dijelaskan oleh hadis Rasul ya. Kelak ke depan itu bakal ada pemimpin yang tidak memiliki kecakapan bakal memimpin. Ini saya tidak menyebut namanya, nanti pasti kita tahu sendiri kan lah. Jadi sebaiknya orang yang benar-benar fasih dan memiliki kecakapan itu yang benar-benar memimpin sebuah negara, organisasi ataupun memimpin keluarga. Baik, yang kedua itu ada rajin menegakkan sholat. Nah, rajin di sini yaitu melaksanakan semua kewajibannya. Kewajiban itu dari sholat inilah akan timbulnya rasa tanggung jawab. Jadi kalau sholat aja ditinggalkan, kewajiban terhadap yang puasa aja ditinggalkan, berarti sama manusia otomatis akan dengan mudahnya ditinggalkan. Jadi rasa tanggung jawabnya itu bisa berkurang lah kalau sholat saja tidak ditegakkan. Nah, dari sholat inilah akan lahir rasa kesadaran, rasa tauhid yang tinggi. Insya Allah dia akan bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya, terhadap masyarakat atau organisasi yang dipimpinnya. Kemudian yang ketiga itu gemar menunaikan zakat dan sedekah. Nah, maksudnya jika pemimpin itu sudah istilahnya itu sudah sering, kalau bahasa lainnya itu sudah biasa, sudah melakukan sedekah, misalnya sedekah setiap sebulan dan setiap kali itu melakukan sedekah, maka setiap hari insya Allah dia sudah yakin bahwa Allah lah yang menjamin sebuah rezeki, menjamin rezekinya. Insya Allah jika pemimpin sudah melaksanakan atau menunaikan zakat dan sedekah, insya Allah dia tidak akan korupsi, karena dia yakin bahwa setiap rezeki itu sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Ngapain lagi ngambil rezeki orang? Insya Allah setiap sedekah yang diberikan oleh pemimpin itu atau setiap orang itu bakal diganti atau dikembalikan berkali-kali lipat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun tidak dalam langsung atau langsung tunai. Misalkan Mas Yusuf atau ini kan sedekah, misalkan sedekah makan terhadap fakir miskin, tidak serta merta bakal makan pun yang akan didapatkan, bisa jadi diberikan kesehatan, keluarganya diberikan rezeki walaupun tidak langsung dari Mas Yusuf, kan? Insya Allah yang bakal mengganti. Jadi ketika pemimpin sudah melaksanakan atau menunaikan zakat dan sedekah, insya Allah dia tidak akan melakukan korupsi atau mengambil hak orang lain. Yang keempat itu suka berjamaah, maksudnya itu suka bergaul. Jadi suka bergaul di sini pemimpin yang bisa bermasyarakat, yaitu mengetahui keadaan rakyatnya. Seperti pada zaman Khalifah Umar bin Khattab itu, kalau kalian pernah menonton filmnya pasti tahu ya. Jadi ketika mereka Umar bin Khattab ini belusukan ke pasar atau ke daerah terpencil, dia melihat ada rakyatnya yang merebus batu, ibu-ibu kalau nggak salah, ibu-ibu merebus batu. Jadi ditanyanya oleh beliau, mengapa ibu itu merebus batu? Kemudian dijawablah, sesungguhnya bahwa pemimpin, jadi Umar bin Khattab ini pemimpin yang tidak melihat rakyatnya, kayak gitu kan, bermudi. Jadi langsung tertanamlah hati Umar bin Khattab ini mendengar perkataan dari itu, dan beliau pun langsung bergegas mengambil bahan baku makanan yang ada di gudang negaranya. Jadi beliau langsung turun tangan, dia tidak mau melakukan kepada tempatnya karena beliau yang bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Nah, di sini kan kita lihat bahwa Umar bin Khattab ini kan langsung terjun ke masyarakat belusukan lah. Jadi benar-benar mengerti keadaan rakyatnya. Nanti itu nanti kita bahas lagi mengenai gaya kepemimpinan menurut agama Islam ya. Nah, lanjut. Ini adalah gaya kepemimpinan. Nah, sebenarnya gaya kepemimpinan ini banyak ya. Mohon maaf, ini slide-nya belum masuk ya. Iya Pak Budi, dari tadi saya nggak bisa pun lihat. Slide-nya nggak masuk. Sama Pak. Suaranya masuk tapi ya? Masuk. Kalau suaranya masih Belum dibuka tuh kayaknya. Tapi Filenya. sini sudah dibuka, gimana ini ya? Ininya.
Coba Ini dulu masuk Kak. Belum Kak, belum. Coba di-cut aja tadi pas belum masuk tadi. Tadi sudah Nanti saya kita lanjut ya, screenshot. bentar kita coba. Ini masuk enggak? Belum. Oke, kita coba share lagi ya. Gimana? Masuk? Oh, sudah Ya, Pak, sudah. sudah. Masuk ya. Alhamdulillah. Mohon maaf ini ada kendala. Dari tadi kita dapat kendala terus ujian ya. Nah, ini yang tadi saya sebutkan itu syarat menjadi pemimpin menurut Al-Quran itu ada 4 ya: beriman kepada Allah dan beragama Islam, rajin menegakkan sholat, gemar menunaikan zakat dan sedekah, dan yang terakhir suka berjamaah atau bermasyarakat. Nah, ini untuk gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan itu ini menurut konvensional ya, ada 5. Ada autokratis, demokratis atau partisipatif, laissez-faire, transformasional, dan transaksional. Nah, nanti kita akan bahas juga mengenai gaya kepemimpinan dalam Islam. Setiap pemimpin itu punya cara masing-masing, punya istilahnya itu punya ciri khas masing-masing dalam memimpin. Nah, ini menurut konvensional ini ada 5 yang saya sebutkan tadi. Nah, yang pertama itu gaya kepemimpinan autokratis. Ini lebih banyak menghadapi masalah atau pemberian perintah kepada bawahan, seperti otoriter lah istilahnya kan. Jadi kayak kalau seperti dijelaskan di awal slide tadi seperti bos. Jadi gaya kepemimpinan yang seperti ini dia menganut maksudnya kepemimpinan seperti bos, kayaknya seperti bos main perintah-perintah. Kayak kamu tolong kerjakan ini kan ini. Itu biasanya otoriter kan seperti itu. Kemudian gaya kepemimpinan demokratis. Nah, di sini cenderung mengikuti pertukaran pendapat. Jadi dia mengajak bawahannya atau mengajak organisasinya untuk ikut adil dalam pengambilan keputusan. Nah, kemudian kepemimpinan laissez-faire ini memberikan kepemimpinannya jika diminta. Nah, pemimpin yang seperti ini biasanya tidak ada keputusan akhir. Jadi dia itu mengajak masyarakatnya atau mengajak organisasinya ikut mengambil keputusan. Jadi keputusan utamanya itu bingung siapa yang akan menentukan. Jadi cenderung lebih tidak adanya atau kekosongan kepemimpinan untuk gaya kepemimpinan laissez-faire. Kemudian gaya kepemimpinan transformasional. Nah, di sini ingin melakukan perubahan. Gebrakan yang dilakukan bisa berupa peningkatan kebudayaan, membalikkan keadaan, juga mendapatkan keuntungan yang lebih. Jadi di sini ini lebih kayak ikutin job desk lah. Jadi apa yang sudah ada itu akan diikuti. Nah, kemudian kepemimpinan transaksional. Pemimpin dengan gaya transaksional tidak akan mengubah keadaan yang sudah stabil. Mereka lebih berfokus agar tim melakukan tugasnya sesuai dengan semestinya. Ini hampir mirip lah ya. Nah, kemudian itu dalam Islam sendiri, kepemimpinan dalam Islam itu merupakan suatu unsur yang tidak bisa terlepas dari kehidupan kita sehari-hari, di mana kehidupan yang lekat dengan pembentukan kelompok. Jadi setiap manusia itu kan nggak bisa hidup sendiri, pastinya membutuhkan orang lain. Untuk itu Islam juga menegaskan jika kepemimpinan dengan gaya modern atau yang konvensional tadi sulit ditegakkan kalau menurut pandangan Islam. Nah, ini berikut pandangan Islam mengenai model kepemimpinan yang luhur.